Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman ya. Sekali lagi testimoni teman-teman Warrior dimanapun akan selalu saya usahakan untuk bisa direkam dan dibagikan buat teman-teman Warrior dimanapun di seluruh Nusantara. Kali ini narsum kita ya, datang dari satu daerah yang cukup jauh dari pusat keramaian, tapi ada juga loh yang masih mau ber-KF ya. Bukan masalah maunya sih, tapi merasakan juga. Dan tidak tanggung-tanggung, 3 tahunan sudah ber-KF. Siapa dia? Kita sapa dulu dengan Mas Ibin Toro Al-Katiri di Gunung Kidul. Selamat datang Mas di TFH. Ya, terima kasih undangannya, Mas. Sama-sama. Waduh, ini jarang-jarang aku dapat di Gunung Kidul nih. Mas Ibin. Main-main lah ke Wonosari, nanti mampir di tempat saya. Wah, tawaran yang sulit untuk ditolak, tapi moga-moga aku undanganku bu aja, aku sampai bingung. Postingan Mas Ibin di Facebook sangat menginspirasi. Cuman satu kalimat tapi deretan fotonya luar biasa. Dari sebelum ber-KF sampai wah ini. Tapi yang membuat aku lebih tertarik lagi untuk mengundang Mas Ibin adalah ketika loh kok malah kursi apa pakai kruk ya, pakai apa ini kaki itu. Nah, ini ada apa? Jadi makin wah ini mesti ini. Pinter Mas Ibin bikin bikin apa ini rentetan picture-nya itu luar biasa. Nah, kita pengen tahu nih Mas Ibin ceritanya dibagi aja dulu. Yang pertama itu Mas Ibin dulu sebelum KF itu seperti apa? Kalau ada riwayat kesehatan itu koyo opo ya kan? Terus tahu KF itu dari siapa? Terus apa yang membuat Mas Ibin ndak pakai ragu langsung terapin KF? Momen seperti apa? Nah sampai situ dulu. Nanti dari situ bisa berkembang. Silakan Mas. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya Pak Bobi ya. Perkenalkan saya Ibin, saya dari Wonosari. Pertama-tama saya dulu tuh nggak niat. Saya dulu itu pertama nggak kenal KF, tapi saya itu dietnya diet sayur. Saya suruh makan sayur, tapi nggak ada efeknya. Di tubuh saya nggak ada. Terus saya temu teman pertama kali yang mengenalkan KF saya adalah Eko. Mas Eko itu juga dia masuk di Warrior juga kemarin. Berat badan saya sebenarnya saya pernah mencapai di angka 117 Mas. Itu istimewa sekali. 117. Iya, terus awal saya ikut KF itu berat badan saya 113. Oh, oke. Yang saya itu kenal KF sebenarnya bukan kenal, tapi Mas Eko itu cerita kalau dia itu tidak makan nasi, tidak makan gula. Setahu saya kan seperti itu. Dia dietnya kan seperti itu. Terus saya tanya, itu maksudnya gimana? Terus dia menerangkan, kalau kamu niat, kamu siapkan dulu amunisinya kan seperti itu. Amunisinya kan VCO, cuka apel dan garam Himalaya itu, Himsat itu. Iya. Saya hampir 1 bulan Mas saya mencari-cari itu ini apa loh? Iki opo loh saya kan nggak tahu. Bayangannya kayak ritual. Iya. Ini tuh apa loh? Terus saya punya mungkin saya juga dibantu Mas Eko untuk cari VCO dan cuka apelnya dan garamnya. Sebenarnya saya itu kalau orang Jawa Mas, seperti saya itu ingin mematahkan mitos. Sebenarnya ada mitos di Jawa itu Mas. Apa tuh? Saudara-saudara saya itu kan gemuk semua. Nah, kata tetangga itu terahmu ini lemu, kue itu orang mungkin gering ya. Terahmu itu gemuk, kamu itu nggak mungkin kurus kan seperti itu. Terus saya apa iya ya? Saya itu berpikirnya lama banget. Sampai suatu saat niat itu muncul. Niat itu muncul dalam hati, pokoknya saya pengen kurus, walaupun alhamdulillah saya itu nggak sakit, tapi almarhum ibu saya punya riwayat diabetes.
Oke. Jadi mungkin mungkin ada gimana ya, ada rasa sedikit was-was lah katanya bisa Iya, turunan, ya seperti itu. iya. Tapi untuk mengantisipasi ya seperti itu Pak, saya C. menerapkan pertama itu memang gimana ya, bisa dibilang kalau berat itu ya nggak berat, tapi kalau dibilang nggak berat kok itu emang menyusahkan. Tinggi berapa Mas Ipin? Tingginya berapa? Saya tingginya 174. 174 dengan 113 ya memang lebih dari 30 kilo overnya loh. Ya, Ya berat itu Mas. tapi kata teman-teman lebih lebih imut katanya. Wah. Katanya lebih imut ya. Jadi seperti itu. Mungkin untuk makanan memang saya itu nggak pilih-pilih. Saya cuma telur rebus. Jadi pagi itu VCO. VCO itu 3 sendok. Itu rasanya kalau awal-awal kita nggak biasa minum VCO kan rasanya itu kayak minum minyak itu. Minyak goreng. Minyak goreng. Rasanya kayak minyak goreng. Wah, ini lekok lentik tak ombe ya. Wah, ini minyak goreng tak ombe. Fungsinya untuk apa juga saya juga nggak tahu. Asli kayak ritual. Iya. saya itu gitu. Wah, tapi ya udah niat. Terus saya jalan 2 minggu. Maaf, makanan saya itu telur rebus. Jadi telur itu saya nggak pernah kenal minyak goreng. Saya telur rebus saja gitu. Selama 3 bulan. Terus? Ya, alhamdulillah 2 minggu itu bisa turun 14 kilo, Pak. Wih. 2 minggu 14 kilo. Iya, 2 minggu itu saya nimbang di puskesmas kan, waktu itu saya olahraganya kan cuma lari sama jalan. Saya itu setiap habis lari itu kan saya mesti mampir ke puskesmas kan, deket itu puskesmas. Saya nimbang. Terus saya itu ketahuan dokternya waktu itu dokter Rino dia tahu. Mas, kok kowe ngopo sih ngamben nimbang Bang? Ya, katanya, Mas, kenapa kamu tiap hari nimbang, Bu? Saya itu menerapkan pola hidup tidak makan karbohidrat. Opo kuwi ya kan? Apa itu? Ya itu semacam merubah pola makan. Itu bukan diet loh, Bu, gitu saya. Orang diet kepiye wong itu orang mangan gula, orang mangan nasi ya. Enggak diet gimana itu cuma kan gitu. Contohnya. Terus ya ini buktinya saya 2 minggu itu turun 14 kilo. Mas, hentikan itu bahaya karena nanti apa itu istilah kedokteran saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu istilahnya apa. Oke. Terus saya jalan, Bu, pokoknya saya niat pengen berat badan saya 60 ya, bilang gitu. Padahal itu masih di atas 100 itu. Terabas. Pokoknya saya gasak terus itu, pokoknya terus. Ya, akhirnya ya itu, saya alhamdulillah berhasil. Pertama itu 2 minggu 14 kilo itu istri Mas yang nggak terima. Istri sama mertua saya nggak terima. Karena dia nggak, kalau gini Mas, kalau orang Jawa itu kan dari gemuk ke kurus itu kan pucat, muka itu kayak nggak sehat karena mungkin apa ya, perpindahan dari yang mau karbo terus di stop karbonya kan, seperti itu. Yang paling berat sendiri sebenarnya dari keluarga. Oke. Tapi yang dirasakan sama Mas Ibin apa? Selain ya memang ada keberatan dari keluarga, yang dirasakan sama badan Mas Ibin sendiri apa? Yang terasa? Kalau badan itu enak Mas. Oh enak. Tetapi ya itu tadi kayak yang sudah dibahas di grup itu. Setelah sebelum sampai jam 9 matanya udah rapat Mas. Ini susah untuk di belalak gitu susah. Jadi memang bener itu sebelum jam 9 udah kita nggak nyambung. Kalau misalnya bicara sama temen itu nggak nyambung, itu matanya udah gini ngacak merem aja gitu Mas. Itu apanya itu. Jadi gue saya jadi ngantuan katanya, kamu udah tidak mulai. Saya kan satpam Mas, saya satuan pengamanan. Kan harusnya
full gitu lah. Biasanya kan saya full. Biasanya kan saya kopi kapal api 4 sendok. Terus gulanya biasa 3 sampai 4 sendok. Nah, itu jadi iya. Kalau sekarang badannya melepuh gitu. Sekarang? Wah. Kalau sekarang cukup Nescafe klasik istimewa. Nescafe klasik. Tapi kadang-kadang kadang-kadang memang harus jaga sampai tengah malam atau sampai subuh gitu, kadang-kadang ya memang harus ya. Memang kalau piket malam memang kita diharuskan untuk jaga sampai subuh. Jaga kantor bang, minimal sampai jam 3 lah. Sampai jam 3. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu baru boleh istirahat lagi. Tapi sudah tahu caranya ya di KF, cara ngakalinnya supaya tidurnya tidak kurang. Ya itu bisa pinter-pinternya kita aja. Kita pinter-pinter nyuri waktu aja mas sebenarnya mas. Oh gitu. Emang jadwalnya bisa dirotasi atau ada jadwal tertentu gitu atau gimana? Memang jadwalnya sudah ditentukan untuk satuan pengamanan sudah ditentukan misalnya 4 siang 4 malam terus off gitu. Jadi ya biar kebanyakan yang malam itu saya tuker. Oh gitu. Iya. Bisa aja. Jadi untuk menjaga pola makan juga mas, kalau siang kan kantor kan rame, kita olahraganya itu ngangkatin motor, parkir dulu mas, ngangkatin motor tuh. Ya, jadi malah bisa menunda lapar itu. Wah. Jadi malah lebih konsisten. Wah. Berarti sekarang berat badan sudah berapa mas? Alhamdulillah kemarin 75, 74. Itu nggak mesti, kadang naik kadang turun. Tapi maksimal 75 sekarang. Itu udah ideal loh itu. Belum, kalau saya sendiri belum. Saya ingin turun lagi. Saya celananya mas, kalau boleh percaya ya, celana saya itu dulu 44 mas. Sekarang 32 celana. Wih, lingkarnya banyak turunnya. itu nggak turun lagi. Kita buat seragam baru lagi tuh. Enggak apa-apa, demi image yang baru boleh dong. Kalau dulu kan enggak pede. Sekarang gertakannya bisa lebih kenceng ya kan. Jangan coba-coba. Aku sekarang bisa lari loh. Ya. Oke. Nah, teman-teman juga jadi ini dong, teman-teman satu kerja itu juga jadi takjub dong. Pangling lihat Mas Ibin gitu. Nah, terus gimana ceritanya itu? Kalau teman-teman sih sebenarnya dia nggak terima kalau saya itu kurus. Dia nggak terima. Iya, saya itu juga lucu. Karena apa? Karena setelah saya kurus, teman-teman saya itu malah justru pada naik semua BB-nya. Nggak terimanya begitu. Orang ya, solider. Terimanya begitu. Orang solider. Iya. Makanya, wah, kancamu ki lemu kabeh, Bin. Kayak kowe saiki dadi gering, kowe kudu mangan sego, kowe kudu mangan gorengan. Saya enggak mau. Saya bilang aku enggak mau, aku enggak akan tergoda gitu. Sing bener iku kudu ideal kabeh aja dadi lemu kabeh. Nah. Wah. Ya, itu parah itu, teman-teman itu parah itu kalau ngerjain saya parah itu. Aduh. Tapi alhamdulillah sudah kuat, mental saya sudah kuat. Gitu ya. Iya. Terus berat badan juga sudah ideal, sudah bagus, walaupun Mas Ibin masih kepengen, tapi nanti kita bahas ya itu ya. Terus badan juga nggak gampang capek ya sekarang ya. Alhamdulillah, nggak gampang masuk angin juga. Nggak gampang masuk angin ya, padahal dulu rajin kerokan. Sip. Dulu pokoknya kalau istilah masuk angin meriang itu rutin. Wah, rutin sekali itu. Bahkan dia tuh tiap hari nempel di badan saya itu masuk angin itu. Sekarang sudah nih, angin dilarang masuk sudah. Nggak ada yang masuk. Saiki kayak omongannya almarhum Basuki, bablas anginnya telanan. Ya. Seperti itu. Aduh, seru. Mas Ibin, nah ini mulai masuk nih ke bagian ber-KF-nya. Mas Ibin kan sudah 3 tahun, ya kan?
Tapi sorry nih, masih balik lagi ke tempat kerja. Bosnya merhatiin enggak? Iya. Iya. Saya Nah. alhamdulillah sudah ganti 3 bos. Oh. Terus bosnya dulu itu juga pegawai yang di sini di Wonosari, makanya saya dulu itu kalau paduan, saya kan ikut paduan suara di kantor. Oh, oke. Kan ada bajunya kan udah ada, bisa disiapkan di kantor lah. Kebetulan untuk saya sendiri itu dibelikan kain sendiri, suruh bikin baju sendiri karena nggak ada ukurannya di sana. Ukurannya nggak ada saya. itu yang marah ke Gayeng itu. Wah, katanya bahannya buat bikin umbul-umbul jadi satu kelurahan katanya. Buat itu loh, panduan. Wah, gila. Aduh. Nah, terus alhamdulillah sekarang saya kurus ini, yang kemarin ibunya kan pensiun, yang pertama yang kedua itu kan pensiun. Nah, ketemu saya, Mas Ipin, ini beneran Mas Ipin? Iya Bu, beneran katanya. Serius Bu Estu, kalau niku Ipin. Ya nggak percaya. Kok bisa? Nah, seperti itu. Nah, terus saya juga kaget. Kahanan, saya bilang kayak gitu. Kahanan nggak ada yang bisa dimakan, saya bilang. Mana tertawa ibunya. Ya Allah Mas, kenapa nggak dari dulu katanya? Tambah muda katanya. Ini serius ini. Sekarang jenengan tambah muda. Enggak Bu, teman-teman saya itu tambah tua katanya. Oh enggak, teman-temanmu itu pada bohong semua. Kamu itu semakin muda ya. Waduh lah ini yang jadi repot. Ini yang jadi polemik di kantor itu Mas. Kenapa saya jadi muda ya? Itu polemiknya di situ. Abot. Saya nggak bisa berkata-kata itu abot itu. Aduh, antara konco dhewe apa bose sing bener ora ro. Saya juga nggak tahu yang mana yang bener ini. Aduh, bener-bener. Tapi memang seru. Aku baru kali ini TFH bisa juga selepas ini ngobrolin so enak. Asli. Saya itu terbiasa orangnya lalu los Mas. Iya. Rapopo ben relax. Akeh guyu kan iso relax. Santai mari ngono karek turu tok. Siap. Ini tadi saya WA kok enggak, saya udah mau mapan ini tadi. Wah, ini tak tinggal turu nanti ujung-ujung jedul lah, saya mah repot sendiri. Oke, di fotonya Mas Ipin ada riwayat itu pakai kruk. Kalau boleh diceritain kenapa itu Mas? Kisahnya gitu. Kalau itu sebenarnya kecelakaannya Mas, kemarin mungkin 3 bulan yang lalu, Mei lah. Mei akhir tanggal 19. Ketika saya mau piket malam, terus posisinya hujan deras. Saya pakai mantol, saya pakai helm, terus helmnya saya tutup kacanya. Oke, full face ya. Ya, tanpa sengaja. Mungkin banter ya. Pada saat hampir di pasar itu saya kayak nyalip orang bawa kerombong yang gede loh. Begitu saya nyalip, saya masuk, ternyata ada mobil di sana. Saya di sana crash, saya kecelakaan, saya nabrak mobil itu. Dan alhamdulillahnya saya nggak keingat setelah itu. Saya nggak sadar. Antara saya kecelakaan sampai saya dirujuk ke rumah sakit besar di Yogyakarta di PKU Muhammadiyah, saya itu nggak sadar. Saya sadar udah jam 2 pagi di PKU Muhammadiyah, semuanya memar Mas. Semua ini yang kiri kena semua, ini kiri semua. Ini hitam semua, ya ini hitam sampai kaki hitam. Saya paha atas patah 2, yang bawah itu remuk, tulangnya remuk. Terus? Dan alhamdulillahnya semua dijahit, kaki sama bibir ini dijahit semua. Iya. Itu iya ada bekasnya itu iya. Ya, terus setelah saya dirujuk jam 12 malam, saya sadar jam 2 pagi, saya tanya istri, Bu, saya di mana? Kamu di PKU mana? Di PKU Gunung Kidul atau di Jogja? Kamu di PKU Jogja. Apakah Wonosari nggak bisa nangani luka saya? Mas, kakimu itu patah, Wonosari tidak bisa.
Terus saya mencoba gerakan kaki saya yang kiri itu ternyata nggak sampai bawah mas, cuma sampai paha yang atas itu. Tikut. Wah, Iya, aduh iya. patah tenang ya Allah. Ternyata Astaga. terus saya operasi jam 2 siang. Heeh. Jam 2 siang sampai maghrib. Mm-mm. Ya, setelah itu saya di pennya 18, cuma sedikit. Terus Sedikit. dijahit semua Heeh. dan alhamdulillah lancar semuanya. Sampai Lancar ya. ujungnya 1 bulan dan sekarang sudah mulai latihan bekerja. Latihan mas, karena saya mulai dari nol lagi. Oh, tapi kata dokter bagaimana? Masih bisa pulih? Kalau masih kata dokter sih, alhamdulillah bisa beli. Ini gini mas, kalau keterangan dokter ini, dokternya itu heran sama saya. Mm-mm. Yang ini 2 hari kering mas ini. Ini Wih. 2 hari kering. Saya pun juga kaget. Mas ini 2 hari kok sudah kering ya? Padahal ini kalau lainnya mungkin bisa 4 hari, bisa 5 hari. Ini jahit 5, ini jahit 6. Kaki Waduh. semua kering semua. Karena mungkin karena apa ini karena KF atau karena Oh, ini memang mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, saya kan juga oh, nggak tahu. Tapi oh, oh. dokternya itu mengakui bahwa luka Mas Ibin dari tulang sama jahitan operasinya itu progresnya lebih cepat daripada pasien yang saya tangani. Mas Ibin ini termasuk yang paling cepat saya tangani. Mulai dari Hmm. menggerakkan kaki, otot-otot semua, dokternya itu sampai heran. Kenapa Wih. jenengan itu bisa secepat ini? Ya, saya juga kaget. Bahkan Hmm. ahli gizinya yang PKU Muhammadiyah aja geleng-geleng mas. Kan itu saya ditanya, Hmm. Mas, kalau tulang itu nggak boleh, harus makan sayur, harus makan nasi, harus kan Oh, gitu. oh. Terus saya, sebentar dok, saya mau sedikit ngasih tambahan. Kan saya, Hmm. maaf, saya 2 hari nggak makan di PKU karena mungkin faktor infus ya. Iya, iya ada Saya nggak infus. makan 2 hari. Saya dimarahin sama istri saya mas, 2 hari saya nggak makan. Astaga. Tapi enggak lapar Terus memang. Memang kembali, enggak lapar ya? alhamdulillah itu nggak lapar. Saya juga bingung, kenapa saya nggak lapar ya? Hmm. Nah, terus kembali lagi ke ahli gizi dokternya tadi, terus saya itu menerapkan pola hidup tidak makan karbohidrat dan glukosa. Lah dia kaget loh, kok bisa? Hmm. Gimana seperti itu loh? Saya juga nggak tahu dong, saya cuma punya niat. Dulu berat badan saya 113 tapi sekarang Hmm. saya 74. Mungkin saya merasakan enak di badan saya, jadi saya stop. Mulai saat itu Hmm. saya stop. Dokternya Hmm. malah kaget loh. Terus dia yang ngorek saya. Terus kamu makannya apa pak? Terus itu yang Hmm. dirasakan apa? Terus ada doping-doping obat-obat tertentu enggak? Saya bilang enggak ada. Saya cuma minum VGO. VGO itu apa? VGO itu minyak kelapa tanpa pemanasan. Jadi Hmm. itu santan kental itu digerakin terus bu. Nanti Oh. karena saya pernah buat sekali. Iya, iya. Terus nanti akan jadi 3 lapisan. Nanti ada Hmm. air, ada minyak, ada ampas yang paling bawah. Hmm. Dia malah kaget. Malah saya yang jadi ini jadi narasumbernya. Wah lah ini saya jadi bingung. Terus saya, Bu, saya besok minta kalau teh pahit aja ya Bu, ya gitu. Oh iya toh, iya pahit aja ya. Terus ya mulai dari itu Ah. mungkin dokternya juga beneran ini lukanya cepat sembuh katanya. Melihat sendiri ya, nonton IDW. Iya, Hmm. dia itu nonton sendiri dan membuktikan sendiri. Saya pun juga membuktikan mas. Oh, Saya juga nggak aduh. percaya ini. Progresnya luar biasa, alhamdulillah. Berarti sekarang udah lumayan bisa jalan ya, walaupun masih dibantu Wah, sama kru. sekarang sudah Wih. sip, sudah nggak bengkak lagi. Oh, Terus oh. enteng di badan sudah enteng, kaki sudah bisa gerak maksimal Wih. 99%, 99%. Bahkan dokternya, Mas, kalau yang seperti Anda ini biasanya 6 bulan sampai 8 bulan baru bisa menggerakkan kaki. Itu Ah. mungkin baru 50% lah, jenengan itu belum ada 1 bulan gerakan kakinya sudah 90% mas. Wah dia mengapresiasi. Dokternya setiap saya kontrol seneng banget karena progresnya saya itu cepat. Wah
Makanya wah ini dokternya gimana ini? Saya pengen ketemu lama dengan dokter, malah dokternya nggak pengen lama-lama dengan saya. Dokternya pusing, Mas. Dokternya itu pusing. Rumusnya apa? Saya juga pusing, Mas. Ini rumusnya apa? Saya juga nggak tahu. Gampang. Gampang Mas Ipin karek ngomong neng dokter wani piro. Gantian dokter sing bayar konsul. Serius Mas, ini benar-benar saya alami. Saya mengalami sendiri. Kisah hidup saya itu saya bukan bohong. Saya nggak bohong. Saya mengalami sendiri. Serius. Luka itu cepat kering, serius. Istimewa. Jadi yang sampean alami itu namanya inflamasi yang terkontrol, Mas. Inflamasi itu kan meradang. Sampean pas kecelakaan itu kan kena benturan fisik yang dahsyat. Jadi itu efek dari benturan itu, trauma fisik itu meradang tubuh sebelah kiri kena semua. Bahkan yang sampai remuk, patah itu peradangan semua itu. Nah, sama dengan Mas, efeknya sama. Kenapa Mas tadi bilang bisa sampai nggak lapar? Itu karena tubuhnya sibuk untuk memperbaiki, sibuk untuk menurunkan paling enggak. Sama efeknya dengan Mas kalau sibuk pekerjaan, enggak kepikiran makan, Mas. Enggak kepikiran lapar. Cuman bedanya ini bukan Mas yang bikin nggak bisa lapar, tapi tubuhnya sendiri. Nah, jadi Mas jangan berpikir tubuh Mas sudah ideal 75 tapi body fatnya udah tinggal dikit. Sebenarnya sih masih cukup. Kalau tubuh ada tuntutan karena ini ada benturan hebat ya, kecelakaan itu, nah tubuh kan ya udah nih mesti dikeluarin emergency ibaratnya. Nah itu. Jadi yang terjadi itu efek anti peradangan dari ketonya Mas. Itu yang membuat cepat. Kalau yang lain, ketika dimasukin gula atau dimasukin karbo, itu sifatnya pro ke peradangan. Nah, jadi walaupun ya gula itu jadi energi, tapi sifat gula di darah itu dia pro ke peradangan. Makanya dokternya kan ngomong ke Mas Ipin, aku kalau pasien lain dalam tanda kurung yang masih makan karbo, ya kan, itu baru lumayan kering, sembuh, cepat pulih, itu lebih lama karena peradangannya masih kayak dibiarin. Gitu. Makanya bisa sakitnya agak lamaan gitu loh. Beda kalau Mas sudah tidak masukin karbo, tidak ada glukosa berlebih, nah peradangannya lebih gampang ngontrolnya. Gitu loh Mas. Apalagi Mas sering tidur kan, tidurnya kan dijaga terus kan. Iya. Itu yang mempercepat. Kalau Mas kurang tidur, percaya deh, lama lagi nanti, ya kan. Itu. Jadi yang membuat sehat itu justru pada saat Mas mengikuti sinyal-sinyal badannya. Mas jam 9 nggak bisa melek, yuk jangan dipaksa melek. Serius. Ya kan, ada masanya nanti kayak ada beberapa waktu gitu kok bawaannya mau tidur awal terus, maunya mager terus. Ikutin Mas. Biasanya diikutin juga dengan nafsu makannya tinggi. Kayak ndak ada kenyang-kenyangnya, lapor terus. Itu kayak badannya Mas itu lagi butuh bahan baku untuk bangun kembali jaringan yang rusak. Pernah kan ngalamin kayak gitu kemarin? Pernah. Iya, kemarin belum lama ini pernah. Nah, habis makan kayak gitu langsung kepengen tidur. Ya ikutin. Gitu. Wah, keren. Jadi kadang-kadang ini yang sering teman-teman yang lain juga mungkin ada salah kaprah, lagi begini supaya cepat sembuh dipuasain. Nah, boleh, tapi jangan menahan lapar.
Nah, jadi puasa di KF itu karena memang nggak lapar. Makanya tadi waktu Mas bilang 2 hari di rumah sakit nggak makan, aku langsung tanya, emang nggak lapar kan? Iya nggak lapar gitu ya udah. Iya. Iya kan, dalam kondisi nggak sadar itu juga. Iya kan? Iya. Nah, kalau nggak sadar itu tidur kan Mas? Tidur itu justru proses perbaikannya di situ. Nah, Mas boleh berpuasa, Mas boleh makan yang paling sehat, paling orang Jawa bilang paling jos Marco jos ya toh. Top Marco top ya toh. Makanan yang paling terbaik. Tapi kalau Mas kurang tidur, semua usaha itu jadi sia-sia. Nah, Nah, jadi yang membuat sehat adalah ketika Mas Ibin tahu nih dalam satu hari seimbang antara stres sama rileksnya. Kalau pagi urusan kantor itu sudah stres, ya kan? Walaupun cuma duduk di belakang meja, pikiran jalan juga stres itu, jalurnya sama kok. Ya kan? iya. Nah, kan nggak mungkin stres terus sampai sore. Makanya Mas Ibin jam 1 udah pulang, di rumah santai, ya kan, mulai rileks. Itu yang membuat Iya. cepat. Beda ceritanya kalau Mas Ibin kerja sampai sore, istirahatnya baru dari habis maghrib, mungkin tidak secepat ini. Itu Mas. Iya, 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 iya. Bosnya seneng dong, perbaikannya kayak gini, apa progres kesembuhannya tidak sampai 1 bulan. Ya seneng banget. Sebenarnya kan saya belum boleh masuk, tapi kan saya itu merasa tubuh saya udah kuat, jadi saya masuk. Sebenarnya Iya. masuk lagi saya Juli, tanggal 19 Juli sebenarnya. Tapi saya Uh, paksa untuk masuk karena emang saya sudah sehat, saya udah kuat, saya udah mampu kan gitu. iya, dicoba lah, maksudnya ngetes kan, Ya, iya, ibaratnya. Oh, bu sampai apa di tempat tidur keenakan. iya. Jadi kaum rebahan yang nggak enak Jadi kau ternyata. rebah. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kan Mas Ibin tahu takarannya kan, gitu. Iya, Gitu. Dan aku yakin bosnya juga seneng. Artinya kan Mas Ibin memang bertanggung jawab gitu, bukan aji mumpung. Nah, itu keren Mas, keren asli keren. terima kasih, terima kasih. Aduh. Jadi selain yang kecelakaan itu, masih kontrol lagi ke dokter nggak? Harus, masih Iya, harus. tanggal 19 Juli. Tanggal 19 nanti. Kontrol terakhir atau masih ada lagi? Saya juga belum tahu. Moga-moga terakhir dan itu sudah bagus. Besok tinggal gitu aja. Kalau Kita yang terakhir berdoa aja. saranku satu, Mas. Kalau Gimana, yang Mas? terakhir saranku satu, jangan lupa. Di akhir Gimana? pertemuan sama dokternya kasih kartu nama sampean. Waduh, saya nggak punya kartu nama. Jalur sini bose. Soalnya kenapa? Nanti kalau dokternya pengen tahu pola makannya sampean mau belajar, lah dia bisa hubungi Mas Ibin. Iya, 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 iya. Lagi. Iya, siapa tahu. Iya. Nanti dia punya pasien yang mungkin kendalanya sama gitu kan. Dia pasti akan ngomong, aku ada pasien di Wonosari Gunung Kidul itu. Enggak sampai sebulan, wis gasing maneh. Mosok awakmu kalah, sampean kalah. Siap. Bisa jadi dia cerita sama pasien yang lain juga seperti itu mungkin. Nah, iya gitu. Nanti pasiennya tanya, dok, tadi makannya apa? Nah, ini, lu hubungin dia nih, di kartu nama. Lumbung ini. Lumbung. Nah, selain cerita kecelakaan itu, ada lagi Mbak Mas, suka dukanya selama 3 tahun ber-KF. Banyakan dukanya sih sebenarnya. Banyakan duka. Suara dari tetangga itulah biasa mengaruhi istri biasa kan. Saya setiap pagi kan dulu saya jam 10 pagi itu lari. Setiap saya lewat yang pemukiman yang padat yang dia kenal sama saya kan. Mas, Lareno, kowe tuwek, elek, wagu.
Wus pokoknya ireng, wah semua sembarang. Nah, itu sampai ke istri pas di warung belanja itu, bojomu ki kon leren, suamimu itu suruh berhenti. Iya. Sudah tua, sudah hitam, wis ora karu-karuan, saiki elek apik biyen, lemu biyen, ganteng biyen katanya. Wah, ganteng kan relatif. Sampai saat ini pun istri saya sebenarnya masih belum ikhlas untuk saya itu tidak makan nasi, tapi tak beri pengertian, akhirnya istri saya juga ngerti, pengertian juga. Ya. Itu lama Mas, mungkin ada 1 tahunan lah. Istri saya sebenarnya nggak terima. Mas, kamu nyoba makan ini. Saya pernah ini tak bocorin ya, tapi jangan sekali-sekali ini adalah bukan setting sebenarnya, tapi ini di ketogen kan itu ada sayuran yang berbatang hijau dan berdaun hijau itu boleh dimakan. Saya makan kangkung, saya dibikin cah kangkung sama istri saya. Alhamdulillah. Saya BAB-nya mungkin 15 kali. Wah, hancur. Perut saya hancur. Akhirnya saya tembak pakai cuka apel itu sampai habis juga apel, tak minum terus. Aduh Mas, kayak begini, ususnya kayak begini. Masya Allah. Serius, ini setelah saya menerapkan itu serius. Jangan sekali-kali saya nggak berani lagi, karena yang merasakan saya, mereka nggak merasakan. Iya. Dah subut. Istilahnya nggak terima juga. Dah subut kangkung wes saewon. Wah, itu nek cara wong Jawa dadi kayak memolo. Aduh. Hanya demi katanya sehat tapi jadi malah petaka. 15 kali bolak-balik. Katanya sayur itu menyehatkan lah, ini membuang sampah di dalam. Dan Pak Bebi, tapi kalau dibilang Mas Ibin itu hitam enggak loh ya. Mana ada hitam? Karena saya 1 bulan di rumah. Kemarin. Mungkin namanya itu luntur ini hitamnya. Aduh. 3 tahun di bawah 1 bulan. Tapi jujur, ini Mas Ibin umur berapa? Saya 39. 39. Bulan Desember besok saya 39. Kita enggak beda jauh. Beda cuma 5 tahun. Wah. Ya. Aku sing lebih tua. Wah. Tapi aku kesana luwih tua. Akhirnya saya yang lebih tua. Enggak. Aku 44, Mas. Aku 44. Selamat ulang tahun ya, Pak. Lupa saya. Selamat ulang tahun. Semoga ya, terima kasih. Jadi keinget saya umur. Gak apa-apa. Terima kasih. Jadi pada tahu di channel. Iya. Oke. Nah, dukanya karena memang lingkungan ya Mas ya, berarti ya. Iya. Tapi syukurlah istri juga sudah mulai ngerti, apalagi istri juga bisa melihat perubahannya di Mas kan. Iya. Gitu. Kalau anak-anak gimana Mas? Anak-anak belum boleh. Anak-anak saya itu sebenarnya sudah meniru. Kadang saya pengen makan tanpa nasi kayak bapak katanya. Tapi ya sekali bagus dia hanya 1-2 kali enggak. Belum saya kenalkan sih, karena masa pertumbuhan dia tumbuh dulu. Nanti kalau emang yang paling gede umur berapa? Saya alhamdulillah baru 1, umur 8 tahun mau masuk 9 besok. Oke. Umur 8 mau masuk 9 ya. Wah, keren. Yeah. Iyalah, enggak apa-apa, biar yang penting jangan terkontaminasi sama produk olahan. Itu. Soalnya ini jarang nih. Iya, makanya itu kelebihannya daerah terpencil begitu. Walaupun terpencil tapi ya inilah, kita bisa nge-zoom, ini kan sesuatu ya. Aku tadi sempat berpikir, aduh nanti internetnya bagus enggak ya? Tapi ternyata bagus loh. Lah ini buktinya rekamannya juga keren kok. Saya tadi panik ya, suaranya patah-patah gitu ya.
Ini nggak bagus ini. Oh, Ternyata santai. lancar saya. Lancar. Oke, Mas. Ya, Mungkin satu pertanyaan lagi ya toh. Ini kan iya, sampean ini kan satuan pengamanan, ya kan. iya, Kadang-kadang ini apalagi Mas tinggalnya kan di Gunung Kidul, ya kan Wonosari Gunung iya, Kidul. Banyak banyak yang bilang KF itu mahal. Nah, iya. ini kayaknya Mas Ibin bisa tepat menjawab ini ya kan. Betul enggak Mas menurut perspektif atau sudut pandangnya Mas Ibin, KF itu mahal. Apalagi Mas Ibin kan tinggal di Gunung Kidul, Wonosari. Terus mohon maaf bukannya mengecilkan tapi profesi kerjanya cuma satuan pengamanan. Nah, kayak gitu. Kira-kira Mas bisa memberi jawaban lewat rekaman ini. Monggo Mas. Jadi gini, untuk KF ini mahal atau enggak, itu pernah di teman-teman saya sendiri juga pernah saya Hmm. katanya, dietmu ini larang, ya, Hmm. katanya diet kamu mahal terus ini. Sekarang gini, kita buktikan, pagi kamu makan apa? Kita total aja, kamu udah makan apa, sarapan apa, cemilannya apa, minum kamu apa. Hmm. Hmm. Kamu kumpulkan, Hmm. terus nanti siang sendiri, nanti siang dikit, dia kan biasanya beli gorengan tuh, Hmm. beli gorengan. Terus siang dia adzan itu dia jam 12, dia mesti makan. Hmm. Nah, kamu total berapa habis kamu? Hmm. Tak gitu. Terus nanti sore kamu makan lagi. Silakan kamu total. Malam pun kamu jajan. Silakan kamu total. Kamu itu berapa? Di total sama saya satu hari. Saya itu makan telur 4, telur rebus aja bisa sampai besok siang jam 12 lagi saya nggak. Tapi mereka nggak percaya. Nah, sekarang itu seperti itu. Saya berani taruhan, bahkan saya berani taruhan. Mau berapa kali gaji? Ayo kita taruhan. Makanmu habis berapa? Makan saya habis berapa? KF itu nggak mahal. Yang mahal itu imajinasi kita. Imajinasi mereka maksudnya. Nah kita pagi cuma ngopi Nescafe klasik itu mesti 500 rupiah kan itu yang kecil itu. Nah mereka sudah ada, dia ada gorengan, ada sembarang lah, ada sarapan, ada. Saya itu ini mahalnya di mana? Saya itu cuma minum, saya nggak makan. Saya itu cuma minum pagi. Siang jam 12 pun kalau saya belum lapar, saya itu nggak makan. Saya cuma ngopi terus. Saya tuh pencinta ngopi. Sebenarnya saya pencinta kopi. Oh, Saya suka sehari sekali bisa kopi. berapa kali ngopi, Mas? Saya satu ranting isi 10 itu mungkin bisa nggak sampai 2 hari itu, Pak. Wih, Serius. Saya pagi itu minimal 5 gelas kopi pagi. Aduh. Mereka juga heran. Kenapa kamu tidak bisa terkena asam lambung? Kenapa kamu nggak kena kolesterol? Kenapa enggak? Dia itu malah jadi bingung. Nah, saya sebenarnya ngopi enjoy. Ya benar. Berarti nek ngopi tanpa gula itu nggak bisa asam lambung kan. Ya coba dewe, kowe mangan karbohidrat, kamu masih mengonsumsi karbohidrat, kamu minum kopi, coba sendiri. Tapi saya kan nggak makan itu lah. Dia tetap kalah, tapi dia nggak mau kalah. Itu gayengnya di sana. Kita masih debat terus sampai sekarang itu. KF mahal itu enggak, itu mitos. KF mahal itu mitos. Serius. Yang penting niat. Niat dalam hati. Sama jangan kaget gaya. Ya, yang itu. Jangan kaget untuk turun berat badan. Itu bonus sebenarnya. Keren. Tapi Mas, ngomongin balik lagi ke ini progres kesembuhan sampean yang ini yang habis kecelakaan. Masa makannya masih cukup 4 butir telur aja? Pasti lebih dong. Kalau kemarin istri saya kan tulang sapi itu Mas, yang dari lutut ke bawah itu saya garamnya itu sama ikan gabus. Saya ikan gabus itu dipepes itu makan 1 potong itu. 1 hari nggak lapar, tapi kan saya disuruh makan sama istri. Saya makan walaupun itu penuh di sini. Saya nggak enak sama istri terus terang. Itu Mas, gabus pepes itu kenyang di sini Mas, di perut. Masya Allah. Emang gabusnya seberapa gede sih? Gede banget. Ya, 1 kilo isi 2. Wih, gabus gede. Iya, makanya belinya di pasar. Wih, 1 kilo 2 ekor, berarti 1 ekornya setengah kilo.
Besar loh itu, Setengah kilo Mas. kan dibagi-bagi itu, dipotong-potong gitu. Besar itu. Wah. Iya. Tapi ya ikan gabus itu termasuk ikan langka. Jadi harganya emang, tapi itu ndak kalah sama salmon itu. Asli kalau sini nggak dong. ada mas salmon. Salmon nggak ada. Iya, adanya gabus, aku tahu. Tidak ada itu. Satunya iwak gabus ya. Gasa iwak gabus. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa memang KF itu bisa dilakukan di belahan daerah manapun, ya kan, di penjuru manapun, bahkan Ya. di tempat yang terpencil relatif jauh dari pusat kayak Mas Ibin begini. Makanya kalau Mas Ibin bisa bilang itu cuman mitos, KF itu mahal, ya kan, keto itu mahal. Nah, ini udah membuktikan, bahkan amit-amit sampai harus diizinkan mengalami musibah, tapi lah progresnya aja 1 bulan nggak sampai, ya kan. Sementara kalau dibilang nggak sanggup, lah yang masih karbo aja pengeluaran 1 hari aja berkali-kali lipat dia masih sanggup. Iya. Iya. Belum rokok Ya itu. Jadi ya memang benar sih mitos, ya kan. Harusnya kan Iya. ya bisa lah, ya kan. Tinggal niat dan jangan banyak mikir, ibaratnya gitu. Ya. Tapi dulu memang betul ya, aku ngulang lagi dikit nih. Mas Ibin berarti Ya. dulu nggak banyak mikir ya waktu nanya-nanya sama Mas Eko dulu yang ngasih tahu Mas Ibin pertama kali itu ya. Saya langsung niat. Nggak tahu juga. Saya itu langsung niat gitu, langsung Ngeklik ngono stop. yo, Saya langsung nggak nyambung. latihan. Saya tuh nggak pakai latihan, langsung set gitu. Lah yo langsung kayak nyambung ngono wis pokoknya Iya. guasak ngono ae. Ya saya masuk barrier pertama itu kan Mas Eko kan yang upload sebenarnya Mas Eko itu. Wah, ini fotomu tak upload, saya kan foto sebenarnya banyak sekali foto yang. Nah itu yang upload kan Mas Eko, bukan saya. Aku Mas, ora popo katanya gitu. Wah, keren. Makanya saya bisa masuk ke barrier itu kan Mas Eko. Saya terima kasih sekali. Dan Mas Suhu, Mas Tio, terima kasih. Iya. Mari kene Mas Ekone sing nesu karo sampean. Aku sing upload malah awakmu sing diceluk. Nah, paling dibales sampai Mas Ibin, makane fotomu dhewe diupload. Aja fotone wong liya. Iya. Aduh, keren. Aduh, Mas, sungguh apa aku jadi seneng. Ini Teva yang paling berkesan, aku bilang, ya kan. Jadi bisa lepas. Aku jujur aku bisa lepas, ya kan, ngomong bahasa Jawa. Dan maaf, memang karakternya belepotan. Nggak apa-apa. Memang kan karakternya Mas Ibin juga apa ya? Ya, aku justru mesti angkat topi, maksudnya. Walaupun Mas Ibin cuman satuan pengamanan, ya kan, tapi semangatnya nggak kalah, ya kan. Itu bukan suatu kekurangan ibaratnya. Jadi sekali lagi KF itu bisa dilakukan dimanapun, ya kan. KF itu tidak mahal. Mas Ibin udah kasih statementnya jelas, ya. Bahkan dalam musibah seperti ini pun bukan suatu kendala, ya. Makanan itu asal kita memang niat, ya kan, pasti ada solusi, ya kan. Aku juga baru tahu 1 kilo ikan gabus 2 ekor di sana. Buset, besar amat itu. Besar itu, ya kan. Dan kita tahu kan ikan gabus proteinnya memang tinggi, gitu loh. Jadi ya kayak memang sudah diatur, ya, gitu loh. Keren. Ini habis ini videonya kalau tayang teman-teman bisa beringas ya. Waduh, saya nggak pede nih kalau ditayangin di KF ini. Tunggu tanggal mainnya. Tenang Mas, tenang Mas. Dalam kondisi apapun, Mas Ibin tetap bisa menginspirasi, ya kan. Memang masih terkendala, ada batasan, tapi itu tidak bisa menghalangi inspirasi seseorang, ya kan. Orang kesaksian kayak Mas Ibin kayak gini, ini
ini justru dibutuhkan. Bahkan waktu itu ada narsum yang dia stroke, ya kan, berjuang berapa kali gitu kan. Tapi begitu dia benar-benar bisa merasakan enaknya ber-KF, enjoy, ya kayak masih Bin gini, santai ya kan, digodain karbo, aduh nggak mau deh ya kan, ingat-ingat dulu perjuangannya kayak gimana ya kan. Hal-hal seperti itu yang menjadi jujur, itu jadi pendorong semangat warrior dimanapun di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Jadi aku justru berterima kasih Mas Ipin mau sharing ya kan. Mas Ipin sudah jadi sejarah, ikut mencetak sejarah bagian testimoni. Monggo Mas, di akhir ini kita nggak sadar sudah hampir 1 jam ya. Nggak kerasa. 1 jam tuh ini. Kerasa. Kerasa. Padahal akeh sing pingin diomong loh. Monggo Mas Ipin kasih pesan-kesan penutup untuk nanti teman-teman yang menyimak rekaman video ini. Silakan Mas, monggo. Ya, untuk teman-teman yang masih berjuang di KF, jangan ragu. KF itu adalah jalan hidup menuju sehat. Untuk berat badan turun adalah bonus. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tetap semangat semuanya. Keren. Padat, singkat. tinggal menunggu jawaban malah. Kapan awakmu? Iya. Harap ngenteni aku finish, tetep tak enteni kapan awakmu. Tak tunggu di KF Warrior. Woi. Oke. Thank you Mas Ipin ya. Ya, Mak. Aku kayaknya memang harus diniati ke Wonosari. Ya, siap. Nanti pantai banyak di sini. Wih. Loh, Gunung Kidul kok ada pantai Mas, bukannya di pegunungan? Ya, tapi yang pesisir selatan kan, pantai selatan itu semua istimewa. Pegunungan ya langsung Balinya, ya, Balinya Gunung Kidul, Balinya Yogyakarta di sini. Wah, iya, keren. Oke, nanti aku coba atur, moga-moga ada waktu. Terima kasih. Amin. Oke, teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi percayalah ya, testimoni seperti ini akan terus mengalir ya. Aku suka sekali semangat dari teman-teman warrior ini, selalu ada yang baru. Bahkan dari tempat yang terpencil sekalipun, relatif terpencil, relatif jauh, tapi tetap ada cerita yang menarik, itu yang luar biasanya ya. Dan pastinya kita tunggu minggu depan siapa lagi, episode berikutnya siapa lagi narsumnya. Oke, sampai jumpa dan dadah.